Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Joni Iskandar dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NIM 21104173004. Saya akan menjelaskan materi tentang uang dan bank. Sejarah uang. 1. Uang tahap sebelum barter adalah setiap orang belum mengenal penukaran dan berusaha memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. 2. Tahap barter yaitu barang ditukar dengan barang. 3. Tahap uang barang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat penukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum, generally accepted. 4. Tahap uang. Tahap uang kertas, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat penukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Pengertian uang. Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu uang dalam ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi modern. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk membayar utang. Fungsi asli uang. 1. Uang sebagai alat tukar, medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. 2. Uang sebagai satuan hitung, unit of account. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan dan menghitung jumlah pinjaman. 3. Uang sebagai alat penyimpanan, nilai valuta. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang dibagi menjadi 5, yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. 2. Uang sebagai alat pembayaran utang. 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. 4. Uang sebagai alat pemindai kekayaan. 5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam, jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Sedangkan uang kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku, biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Menurut nilainya, uang juga dibagi menjadi 2, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh, uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Sedangkan uang tanda, uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalkan untuk membuat uang 2000, biaya yang diperlukan adalah 1000. Bank pertama kali muncul di Italia sekitar tahun 1200 sampai dengan 1600. Pada awal kemunculannya, fungsi bank hanya sekedar melayani penukaran uang yang dibutuhkan para pedagang besar untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, sejarah bank dapat di bank atau perbankan dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yakni A. Periode zaman penjajahan Belanda sampai zaman masa pendudukan Jepang tahun 1827 8 Maret
1942. B. Periode zaman pendudukan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan 8 Maret 1942, 17 Agustus 1945. C. Periode masa merdeka hingga tahun Orde Baru. Proklamasi 17 Agustus 1945 dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan 1967. D. Periode keadaan perbankan setelah 31 Desember 1967. Pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat kembali sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Jenis-jenis bank. Jenis bank berdasarkan fungsi. 1. Bank sentral. 2. Bank umum. 3. Bank perkreditan rakyat. Tujuan dari bank sendiri yaitu 1. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. 2. Menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Ini beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan. 1. Sebagai modal investasi, sebagai cara lindung nilai, informasi harga, fungsi spekulatif, fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Fungsi bank. 1. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. 2. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agen of truth, agen of development, dan agen of service. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.